Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmasari Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 2110301058. Pada hari ini saya akan menyebutkan bagian-bagian dari shoulder complex. Bagian dari shoulder complex yaitu antara lain sternoclavicular joint, acromioclavicular joint, glenohumeral joint, dan scapulothoracic joint. Selanjutnya adalah scapula. Bagian-bagian dari scapula antara lain superior angle, coracoid process, acromion process, vertebral border, glenoid fossa, axillary border, dan inferior angle. Selanjutnya adalah clavicle. Bagian-bagian dari clavicle antara lain sternal end, body, dan acromial end. Selanjutnya ada sternum. Bagian dari sternum antara lain manubrium, body, dan xiphoid process. Nah, yang selanjutnya saya akan menyebutkan bagian-bagian dari otot yang berhubungan dengan shoulder complex. Yang pertama adalah trapezius muscle. Trapezius muscle dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah upper trapezius muscle. Upper trapezius muscle berorigo pada occipital bone sampai dengan spinous process dan berintersio pada acromion process, dan dapat melakukan gerakan elevation dan upward rotation. Ini ada middle trapezius muscle. Middle trapezius muscle berada di bawah upper trapezius muscle yang berorigo pada spinous process pada cervical 7 dan thoracal 3 dan berintersio pada scapular spine dan dapat melakukan gerakan retraction seperti ini. Dan yang selanjutnya adalah lower trapezius muscle. Lower trapezius muscle berada di bawah middle trapezius muscle yang berorigo pada spinous process dan berintersio pada scapular spine seperti middle trapezius muscle tadi dan dapat melakukan gerakan depression dan upward rotation. Kedua ada levator scapula muscle. Levator scapula muscle berorigo di transverse process dan berintersio di vertebral border pada scapula yang berada di antara superior angle dan spine dan dapat melakukan gerakan elevation serta downward rotation. Yang ketiga adalah rhomboid muscle. Rhomboid muscle berorigo pada spinous process cervical 7 sampai dengan thoracal 3 dan berintersio pada vertebral border yang berada di antara spine dan inferior angle dan dapat melakukan gerakan retraction, elevation, dan downward rotation. Yang keempat adalah serratus anterior muscle. Serratus anterior muscle berorigo pada lateral surface dan berintersio pada vertebral border dan dapat melakukan gerakan protraction dan upward rotation. Dan yang kelima adalah pectoralis minor muscle. Pectoralis minor muscle berorigo pada inferior surface dan berintersio di coracoid process pada scapula dan dapat melakukan gerakan depression, protraction, downward rotation, dan tilt. Nah, yang selanjutnya saya akan menyebutkan bagian-bagian dari humerus. Bagian-bagian dari humerus antara lain greater tubersole, anatomical neck, head, lesser tubersole, bicipital groove, anatomical neck, surgical neck, shaft, dan deltoid tuberosity. Setelah menyebutkan bagian-bagian dari humerus, saya akan menyebutkan bagian otot-otot yang berhubungan dengan humerus. Pertama, yaitu deltoid muscle. Deltoid muscle dibagi menjadi 3.
Yang pertama yaitu anterior deltoid muscle yang berorigo pada clavicle dan berintersio pada deltoid tuberosity pada bagian di sini, dan dapat melakukan gerakan fleksi, abduksi, medial rotasi, dan horizontal adduksi. Yang kedua ada middle deltoid muscle. Middle deltoid muscle berorigo pada acromion proses dan berintersio pada deltoid tuberosity sama seperti anterior deltoid muscle tadi, dan dapat melakukan gerakan abduksi. Yang selanjutnya adalah posterior deltoid muscle. Posterior deltoid muscle yang berorigo pada spin dari scapula dan berintersio pada deltoid tuberosity sama seperti anterior dan middle deltoid muscle tadi, dan dapat melakukan gerakan abduksi, ekstensi, hyperekstensi, lateral rotasi, dan horizontal abduksi. Dan yang kedua yaitu pectoralis major muscle. Pectoralis major muscle dibagi menjadi dua, yaitu clavicular portion yang berorigo pada clavicle dan berintersio di bicipital groove dan dapat melakukan gerakan fleksi. Selanjutnya yaitu sternal portion yang berorigo pada sternum dan berintersio pada bicipital groove sama seperti tadi, dan dapat melakukan gerakan ekstensi. Yang selanjutnya ada latissimus dorsi muscle yang berorigo pada spinous process thoracal 7 sampai dengan lumbar 5 dan berintersio pada bicipital groove dan dapat melakukan gerakan ekstensi, adduksi, medial rotasi, dan hyperekstensi. Keempat ada teres major muscle. Teres major muscle berorigo pada axillary border dan berintersio pada lesser tarsal dan dapat melakukan gerakan ekstensi, adduksi, dan medial rotasi. Kelima ada supraspinatus muscle yang berorigo pada supraspinous fossa dan berintersio pada greater tarsal dan dapat melakukan gerakan abduksi. Keenam ada infraspinatus muscle yang berorigo pada infraspinous fossa dan berintersio pada greater tarsal dan dapat melakukan gerakan lateral rotasi dan horizontal abduksi. 7 ada teres minor muscle yang berorigo pada axillary border dan berintersio pada greater tarsal sama seperti tadi, dan dapat melakukan gerakan lateral rotasi dan horizontal abduksi. Yang kedelapan ada subscapularis muscle yang berorigo pada subscapular fossa dan berintersio pada lesser tarsal dan dapat melakukan gerakan medial rotasi. Yang terakhir ada coracobrachialis muscle yang berorigo pada coracoid process dan berintersio pada medial surface dari humerus dan dapat menstabilkan gerakan dari shoulder joint. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.